Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fenty Nayati Channel. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih penerapan dari model pembelajaran saintifik. Insya Allah akan kita awali dari tujuan dari video kali ini adalah menjelaskan tentang pengertian dan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau sering dikenal dengan scientific approach atau scientific method, ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, kita lihat nanti pengertiannya, kemudian langkah-langkah dan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu seperti apa. Nah, skenarionya setelah mendengarkan video pembelajaran ini, kemudian nanti seluruh mahasiswa harus melaporkan apa sih pengertiannya, kemudian langkah-langkahnya, dan contoh kegiatan model pembelajaran saintifik itu seperti apa. Nah, kemudian menyimak, mengkonfirmasi, kemudian bertanya jawab, dan terakhir yang paling penting nih, menyusun skenario pembelajaran yang sesuai dengan serangkaian KD yang dipilih. Nah, kita awali dari pembelajaran dengan pendekatan saintifik. To the point saja ya, dalam kesempatan kali ini Bu Fenty akan bagaimana sih pembelajaran dengan metode saintifik itu. Pertama-tama kita menyuruh siswa untuk mengamati atau observing dulu ya, pengamatan dulu. Jadi siswa tuh mengamati fenomenon atau gejala atau sebuah peristiwa atau sebuah kejadian. Nah, dengan indera, salah satu indera. Misalkan nih siswa disuruh baca. Nah, itu kan mengamati. Anak-anak kita dengarkan. Nah, itu mengamati. Mari kita simak. Atau mari kita lihat, mari kita tonton, dan lain sebagainya. Pokoknya yang menggunakan indera ya. Misalkan visual kita membaca, audio misalkan, mari kita lihat, mari kita tonton, dan lain sebagainya, baik itu dengan alat atau tanpa alat. Intinya adalah untuk menemukan gap of knowledge. Nah, setelah mengamati nih, apa sih yang dikerjakan anak nih di model pendekatan saintifik. Nah, selanjutnya adalah menanya. Jadi siswa merumuskan pertanyaan tentang hal-hal yang tidak diketahui terkait fenomena yang sudah diamati. Tadi kan kita sudah nyuruh nih, misalnya topiknya tentang proses terjadinya hujan misalnya. Anak-anak mari kita tonton nih, di video ini ada proses terjadinya hujan. Nah, kemudian setelah selesai anak-anak nonton, silahkan kalian tanyakan sesuatu yang tidak diketahui atau sesuatu yang kurang dipahami. Bukan gurunya yang nanya, tapi muridnya yang bertanya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Misalkan, Bu Guru, kenapa proses terjadinya yang kesekian, kenapa seperti itu, dan sebagainya. Kemudian setelah menanya tuh mengumpulkan informasi. Siswa mengumpulkan data atau informasi untuk menjawab pertanyaan, baik dengan eksperimen, membaca sumber yang lain. Kalau dalam konteks proses terjadinya hujan mungkin bisa baca-baca ya, selain dari menonton dari tayangan, misalkan dari sumber lain. Silakan anak-anak buka buku teksnya, misalkan kalian cari sendiri nih, tadi sudah nonton tentang proses terjadinya hujan, coba kalian lihat dari buku yang lain, misalkan dari buku teks, atau mungkin ketika hujan terjadi, nah anak-anak mengamati proses kejadian hujannya misalkan, atau bisa nanya ya, wawancara dengan narasumber atau yang lainnya, misalkan tentang materinya nih, tentang profesi misalkan, bisa wawancara, bisa misal oh ini profesinya apa, wawancara nanya-nanya. Atau ini ada petani sukses, nah dia menjadi narasumber misalkan di kelas. Nah, kemudian setelah observing, pengamatan, dan questioning, menanya, langkah selanjutnya adalah anak menalar atau mengasosiasi. Jadi tadi kan informasi dari video, misalkan baca-baca dari buku teks,
atau dari narasumber atau dari yang kita wawancarai, misalnya yang siswa wawancarai. Nah, informasi tersebut sudah terkumpul tuh, kemudian dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ditarik kesimpulannya. Jadi, menurut kalian misalkan tentang proses terjadinya hujan atau tentang fotosintesis atau tentang apa ya? Dari apa yang kalian sudah tonton, kalian sudah baca, misalkan jadi proses terjadinya hujan itu seperti apa? Misalkan anak bisa menyimpulkan, misalkan. Kemudian setelah menalar, selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Nah, jadi siswa menyampaikan jawaban atas pertanyaan. Jadi tadi kan sudah ada ya, sudah nonton videonya, kemudian baca-baca dari sumber yang lain, kemudian informasi tersebut disimpulkan. Nah, kemudian terakhir langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Jadi siswa menyampaikan jawaban. Misalkan guru silahkan misalkan buat kesimpulan bagaimana sih proses terjadinya hujan baik secara lisan maupun secara tulisan. Misalkan anak-anak suruh nulis atau secara lisan tuh ke depan. Coba misalkan Ani silahkan ke depan simpulkan bagaimana sih proses terjadinya hujan misalkan. Nah, setelah mengkomunikasikan nah ini menjadi catatan penting nih. Sampai langkah 5 dari mulai observing, mengamati, kemudian questioning, menanya, kemudian associate, mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan, misalnya ada yang terlewat tadi ya, yang sebelumnya adalah di sini ada mengumpulkan informasi, kemudian tadi yang pertama adalah observing, pengamatan, questioning, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian ada mengasosiasi, mengkomunikasikan. Nah, dari langkah 1 sampai 5 ini, peserta didik sesungguhnya telah memperoleh pengetahuan baik faktual, konseptual, prosedural, dan bisa jadi sampai metakognitif. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan nih, misalkan ya, kalau tadi untuk siswa SMP atau SD tadi misalnya 1 sampai 5 yang kelas 4 juga sudah bisa ya, misalkan nih kelas 6-nya mau dilanjutkan dengan mencipta atau create mencipta. Jadi peserta didik menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh tadi, jadi untuk mencipta dan atau menginovasi produk atau model atau gagasan, atau peserta didik mampu memecahkan masalah. Jadi ciptaan ini merupakan aplikasi dari pengetahuan yang sudah diperoleh, jadi penerapan dari aplikasi yang sudah diperoleh, baik itu yang tangible maupun yang non tangible. Jadi yang tangible itu produk yang wujudnya ada, misalkan kayak produknya itu poster misalkan, atau miniatur misalkan, atau berupa benda yang berwujud. Kalau non tangible mungkin berupa ide, pemikiran, inovasi gagasan misalkan. Nah, ini dari mencipta tadi ya, yang mencipta dan penerapan ini tidak sekaligus ya, misalkan dalam satu waktu observing, anak-anak silakan amati, kemudian silakan tanyakan yang tidak dipahami, misalkan silakan cari data dari yang lain, kemudian didiskusikan tuh data-data yang sudah diperoleh menurut kelompok 1 seperti ini, kelompok 2 seperti ini, kelompok 3 seperti ini. Kemudian terakhirnya mengkomunikasikan, misalkan pendapat kelompok 1 nih seperti ini, kesimpulannya, misalkan pendapat kelompok 2 nih kesimpulannya seperti ini. Nah, misalkan ya, itu tidak satu waktu, apalagi ditambah mencipta, misalkan silahkan kalian buat produk ya, baik itu poster proses terjadinya hujan, atau replika apalah yang berupa cipta gitu ya dari peserta didik. Nah, itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu pertemuan. Nah, jadi misalnya ini bisa seperti ini. Pertemuan pertama misalnya mengamati,
kemudian menanya, kemudian mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi. Nah, pertemuan keduanya baru, misalkan setelah informasi terkumpul sama anak-anak, nah kita diskusikan misalkan dengan mengasosiasi data ya, mengasosiasikan data, kemudian mengkomunikasikan. Silakan presentasikan, misalkan dari apa yang sudah diasosiasikan, misalkan dari berbagai sumber. Kemudian, nah pertemuan ketiga baru mencipta. Jadi kalau sekarang nih, misalkan di musim pandemi, bisa dilakukan dengan blended learning. Misalkan pertemuan pertama, anak nih disuruh mengamatinya dengan nonton video, misalkan. Kemudian silakan tanya yang nggak paham, misalkan. Selain dari video yang ibu tayangkan, silahkan misalkan kumpulkan informasi dari sumber yang lain, misalkan. Nah, kemudian nanti di pertemuan keduanya, misalkan dalam asosiasi ya, dengan tatap muka misalkan, atau di pertemuan ketiganya tatap muka misalkan, di pertemuan kedua masih online misalkan, menalar, kemudian mengkomunikasikan. Nah, nanti nih kalian harus mengumpulkan produk ya, membuat poster kah misalkan, atau membuat kalau matematika misalkan bentuk-bentuk kubus misalkan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu pembagiannya. Mudah-mudahan rekan-rekan dan sahabat-sahabat semua sudah mahir ya dalam menerapkan scientific approach atau scientific method ini yang luar biasa ya, dari mulai mengamati nih dengan menonton video misalkan, kemudian anak bertanya, kemudian mengumpulkan informasi dari sumber yang lain, kemudian menalar misalnya, mengasosiasikan, misalkan mengumpulkan, misalkan menghubungkan, nih kata pendapat saya seperti ini, kata pendapat kelompok kelas seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah anak mampu mengkomunikasikan, kemudian bahkan sampai mencipta. Ini luar biasa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya sudah mahir dalam menerapkan metode saintifik ini. Semoga bermanfaat video ini. Silahkan untuk dipraktekkan, yang paling penting. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya. Salam dan bahagia.